Siap. Pak Repi, ini sebenarnya ada gangguan dari host, coba tolong. Ya, Prof. Bukan gangguan, Prof, tapi saya record, Prof, untuk dokumentasi. Bisa dianukan, dimunculkan kami semua jelas, tidak terhalang, tidak begini biasanya kan? Pak Repi tolong. Ada kendala apa, Prof? Di layar itu tuh tidak biasa begini saya. Muncul itu hostnya atau hostnya. Baik. Itu tadi dari Pak Wildan Hakim. Sekarang dari Pak Sutyono. Silakan Pak Sutyono beri tanggapan. Ya. Silakan Pak Sutyono. Halo. Halo, silakan. Cek. Tolong perhatikan Pak Beni, Pak Sutyono. Siap. Halo. Cek. Ya terus Pak Sutyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Profesor Farman Usman yang saya hormati dan untuk narasumber hari ini Kang Beni. Dari uraian Kang Beni yang sempat saya baca. Siap pertanyaannya. Dari mana awal mula sehingga terbentuknya moral ataupun norma tersebut, Kang Beni? Jadi awal mula terbentuknya norma, kita tidak bicara agama dan macam rupa. Apakah ketika agama itu belum ada, apakah moral norma tersebut sudah ada? Demikian, Kang Beni. Ya, kedengaran Pak Beni? Ya, kedengaran, Prof. Ya, silakan, tanggapi. Ya, terima kasih Pak. Silakan. Silakan. Sekarang keinginan setiap individu adanya sebuah aturan yang mengatur kehidupan atau perilaku manusia di masyarakat tertentu. Jadi artinya dengan norma-norma ini manusia yang hidup dalam sebuah komunitas, dalam masyarakat, ini diikat oleh sebuah peraturan. Jadi norma ini keinginan dari warga manusianya untuk mengikatkan diri dalam sebuah peraturan. Begitu Pak Sutyono. Ya, cukup. Sudah menyentuh esensinya. Jadi begini, manusia itu hidup dalam komunitas, non politikon, bermasyarakat. Dalam kajian hukum muncul kata-kata ubi societas, ibi. Siapa yang meneruskan? Ubi societas, ibi. Ubibis. Ubi societas, ibi. Ius, begitu. Itu semester 2, S1 itu di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Hukum itu kan norma, ya. Baik, sekarang saya minta bicara Pak Rail Parudin. Masih ada nggak nih? Rail, mana? Merek nama ada, tapi orangnya nggak ada. Mana Pak Rail ini? Kalau nggak ada, jangan katakan nggak hadir nih. Mana Pak Rail? Mana Pak Rail ini? Udah pulang, Pak Rail ini? Udah, saya beri tanda. Sampai sekarang ke Pak Rail. Saya pertanyakan kehadirannya ini. Oh, dia sudah kabur sebelum beres. Saya sampaikan sama dia. Pak Mulkan Syarif, silakan. Pak Mulkan Syarif. Oke Pak. Baik. Silakan. Oke, di sini Pak.
Saya ingin tanya aja sih Pak ya. Kalau manusia itu kan ada hubungannya dengan norma ya. Nah, hubungan itu antara manusia dengan norma yang berhubungan hukum itu seperti apa Pak? Ke saya apa ke siapa? Pak Beni, maaf Pak. Iya, ke Pak Beni. Ya, siap Pak Prof. Udah? Iya, sudah Pak. Udah, pertanyaan gitu? Ya, itu aja. Gampang Cukup. amat jawabannya Pak Beni. Ya, Iya, Pak Beni. Pak Beni silakan. Ya, terima kasih Pak Mulkan atas pertanyaannya, yaitu hubungan manusia dengan norma. Jadi manusia butuh kenyamanan, butuh keamanan, butuh juga saling kehidupan bersosial dengan adanya norma-norma. Artinya norma-norma inilah yang mengatur kehidupan manusia. Maka manusia tidak bisa dilepaskan dengan norma-norma yang ada. Begitu Pak Mulkan Syarif. Bagus, cukup jawabannya. Bagus. Saya minta bicara sekarang Indra Gunawan. Indra Gunawan masih di sini? Siap, Prof. Ya, silakan. Terima kasih, Prof. Saudaraku Bang Beni, pertanyaannya tadi kan ada beberapa faktor terjadinya penyimpangan dalam norma. Masih begini formatnya? Kalau masih muncul di tengah-tengah Pak Repi, tolong. Pertanyaannya Bang Beni, bagaimana solusinya kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial agar tidak melanggar norma-norma tersebut dari faktor-faktor penyebab yang tadi Bang Beni sudah sampaikan di makalah. Begitu, terima kasih. Silakan Pak Beni, komentari dari Pak Indra. Siap, terima kasih pertanyaan Pak Indra Gunawan ya. Faktor-faktor tadi yang mempengaruhi sebuah penyimpangan yaitu faktor ilmu, kemudian faktor teknologi, dan adanya perubahan tatanan kehidupan. Nah, maka bagaimana kita terhindar dari sebuah penyimpangan? Maka di sini dibutuhkan kesadaran semua warga masyarakat yang ada dalam sebuah komunitas. Artinya mereka harus saling menghargai, kemudian juga saling menghormati dengan hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga manusia. Artinya mereka harus patuh dan taat dengan peraturan yang ada. Begitu Pak Indra Gunawan. Terima kasih. Sami-sami, atur nuhun. Bagaimana? Cukup jawabannya Pak Indra? Cukup, Prof. Cukup, ya bagus. Sekarang kita teruskan, saya minta bicara Pak Ilham Juper. Siap, terima kasih Pak Prof. Silakan. Tadi disampaikan kalau misalnya istri di rumah tidak boleh ada, suaminya tidak ada dan tidak boleh ada yang berkunjung ya. Agak keras suaranya Pak. Tadi disampaikan kalau istri di rumah, kalau suaminya tidak ada, tidak boleh ada yang berkunjung ke rumah istri ya. Sementara saat ini kan kehidupan begitu cepat, teknologi begitu cepat berubah. Nah, bagaimana secara norma saat ini misalnya kita pesan barang, ada sistem COD yang datang ke rumah, nah, bagaimana itu secara norma dan dikaitkan dan juga saat ini kan lebih banyak aplikasi-aplikasi misalnya Facebook, TikTok yang itu secara tidak nyata, tapi itu bisa berhubungan langsung dengan keluarga kita yang di rumah. Itu bagaimana secara pendapat penulis secara normanya. Terima kasih, Prof. Silakan Pak Beni. Pak Beni, Ya. dengan munculnya teknologi dan lain-lain kan sekarang bisa berhubungan. Ya, siap. Silakan. Terima kasih Pak Ilman Juper ya. Terkait tadi
kita kenapa untuk tidak bisa masuk, karena ini dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Jadi bisa saja hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi ketika suami dari yang akan kita silaturahmikan itu tidak ada. Nah, itu maksudnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian terkait dengan beberapa aplikasi yang ada, seperti contoh kecil adanya COD. Kalau COD ini kebutuhannya insidental, jadi kepentingannya apa, pesanannya, kemudian dibayar, kemudian selesai. Jadi tidak ada interaktif yang lebih jauh. Begitu Pak Ilman. Jadi kira-kira Pak Beni gimana mengatasinya itu dengan problema sekarang? Misalnya sekarang kan dunianya hampir tidak bisa dihindari, komunikasi, hubungan, dan lain-lain. Mengatasinya gimana caranya itu? Ya, terima kasih Prof. Untuk menghindari, tadi kembali lagi ke personal yang menggunakannya. Ya. Maka kita gunakan teknologi dengan arif dan bijaksana. Artinya hal-hal yang penting saja yang kita lakukan. Di luar itu cukup siap. Dan terutama juga menanamkan moral itu kepada semuanya. Siap, sepakat. Terus ke Pak Fauzi Ilham. Fauzi Ilham, silakan. Siap, terima kasih. Pak Beni, mungkin saya hanya ingin mengulas saja, menyampaikan ya. Ya. Materi kuliah kita ini adalah etika profesi hukum ya gitu. Di makalah itu judulnya kan norma sebagai landasan atau pandangan hidup begitu ya. Nah, bagaimana mengkorelasikannya dengan etika profesi ini Pak, begitu Pak. Mungkin itu Pak Beni, terima kasih. Nggak, saya ingin tanya dulu ke Pak Fauzi. Pak Fauzi, kuliah pertama hadir nggak? Hadir Pak. Hadir nggak? Hadir. Nah, itu kan sudah saya jelaskan itu. Pertanyaan tadi sudah terjawab waktu kuliah itu. Etika profesi itu bermula dari norma etika itu. Begitu. Mungkin ngobrol kuliahnya dulu itu. Tapi silakan beri komentar Mbak Beni. Siap. Kan, Mbak Beni? Ya, siap. Terima kasih, Prof. Terima kasih kepada Pak Fauzi Ilham yang menanyakan korelasi etika profesi dengan norma. Jadi, etika berawal dari norma. Saya masih ingat itu Pak Prof betul di pertemuan awal. Nah, kemudian dalam implementasi kesehariannya, salah satu contohnya, seorang advokat itu tidak dibenarkan untuk menjanjikan sebuah kemenangan terhadap kliennya. Karena di sana juga ada norma-norma yang harus ditaati. Baik, cukup Pak Endi. Sudah terjawab. Benar. Kemudian berikutnya Pak Endi. Silakan Pak Endi, beri komentar Pak Beni. Pak Endi, silakan. Ya Pak. Ya, silakan. Ya Pak. Izin Pak Beni. Oke. Masalah Pak. Komentar. Silakan. Ya Pak. Silakan. Ada komentar? Ya Pak. Menambahkan sedikit Pak, menguatkan dari materi Pak Beni. Agak kencang suaranya. Halo Pak, cek Pak Beni. Ayo. Ya Pak. Menambahkan saja Pak sedikit menguatkan dari materi Pak Beni bahwa setiap profesi itu agak jelas suaranya. Halo Pak Beni.
Bagus. Belum lunas tuh handphonenya. Belum lunas katanya tuh handphonenya tuh. Betul. Oke, kalau 1, 2, 3 Pak Beni dan Pak Beni. Dilanjut, sudah bisa didengar? Ayo terus, ini waktu bergerak terus ini. Siap. Jadi menambahkan Pak Prof untuk makalah Pak Beni, menambahkan saja mungkin Pak. Jadi bahwa setiap profesi itu memiliki etika masing-masing dan norma masing-masing, Pak. Ya udah Pak Beni, silakan komentar. Walaupun nggak jelas, juga beri komentar. Pak ini nggak jelas. Ya, Kelihatan tidak mengikuti tadi tuh. Itu Pak Beni susah menangkapnya. Maka jangan ngelamun. Silakan Pak Beni tanggapi. mohon izin Pak Endi, pertanyaannya diulang. Udah jangan diulang, biarkan aja udah. Diulang juga sama. Komentari aja udah. Baik, saya beralih ke yang lain. Dewi Rosmitasari, silakan bicara. Ya, siap Pak Prof. Terkait dengan makalah yang memaparkan mengenai untuk memenuhi kebutuhan manusia perlu norma hidup. Ini keterkaitannya dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Ilman ya. Bagaimana dengan kehidupan saat ini dengan teknologi yang begitu sangat cepat di era yang sangat sekarang ini, banyak aplikasi-aplikasi yang muncul. Dari pemerintah mengenai intinya ada keterkaitankah dengan isi pemakalah yang disampaikan oleh Pak Beni? Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Kontribusi pemerintah Pak, Pak Prof. Jawab Pak Beni, silakan. Bagaimana kontribusi pemerintah terhadap penegakan norma ini? Gitu. Silakan Pak Beni. Oh ya, siap. Terima kasih pertanyaannya Ibu Dewi terkait kontribusi pemerintah dalam penegakan norma. Jadi pemerintah dalam hal ini ada pemberlakuan undang-undang, maka harus mendukung apa yang hidup terkait aturan-aturan yang hidup di kehidupan warga masyarakat. Jadi artinya pemerintah harus mendukung kepada norma-norma yang ada, baik dalam sisi cukup. Jadi begini Ibu Dewi dan lain-lain. Pemerintah itu berperan ada undang-undang, ada peraturan, dan nanti kalau sudah sampai makalah berikutnya ada etika profesi, ada kode etik. Ada kode etik kedokteran, kode etik jaksa, kode etik hakim, dan jika di suatu kampung ada di papan dipasang di kode etik tamu itu gimana caranya, misalnya dipasang. Jadi pemerintah berperan di situ, walaupun belum maksimal sudah ada upaya pemerintah di situ. Ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan RT dan lain-lain. Silakan bicara Pak Dedi Supriyadi. Pak Dedi masih ada? Pak Dedi Supriyadi masih ada? Ada Pak Dedi? Apa sudah ngacir? Sudah pergi. Kalau sudah pergi saya catat ini. Hanya setengah main dia hadirnya. Ada Pak Dedi? Izin Dok. Wijarnako mau menambahkan Dok. Apa? Wijarnako mau menambahkan sedikit. Apa Enggak, Pak Dedi dulu. Pak Dedi mana? Ada Pak Dedi?
Enggak. Catat sekali lagi, kalau tidak ada, saya beri tanda ini. Pak Dedi masih ada nggak? Pak Ketua itu Pak Ketua. Masih ada Pak Dedi? Ada. Ya, tadi kan yang sudah pulang duluan itu Pak Rain Fahrudin masih ada. Sudah pulang duluan tuh. Jadi lagi izin Udah. datang gitu. Udah, berarti udah nggak ada tuh. Baik, kita beralih ke Pak Agus Sanwani, Arif. Iya, Ada Pak siap. Agus? Iya, dengar Pak Profesor. Maaf ini Silakan, kameranya. silakan, Pak Agus. Masih Oh ada, iya, silakan. kameranya agak kurang baik, jadi sering mati-matian kamera komputernya. Iya, tadi yang ke Kang Beni, terima kasih tadi sudah memaparkan tentang hubungan manusia dengan norma ya. Ada norma agama tadi dijelaskan, norma sosial juga, ada norma-norma yang lain. Nah, sedikit yang saya mau tanyakan dari Kang Beni, ini kan begini, misalkan di suatu masyarakat itu ada Agak keras suaranya. Oh ya, jadi kan ketika norma itu kan semacam kesepakatan ya, kesepakatan sekelompok orang. Nah, singkatnya pertanyaannya begini, itu ada ndak kriteria ataupun batasan harus bagaimana itu bisa dianggap sebagai norma? Apakah memang nanti butuh kesepakatan beberapa orang atau yang jelasnya ada batasannya tidak begitu? Ada kriteria agar itu bisa dianggap sebagai norma begitu Silakan ya. jawab. Terima kasih Kang Beni. Pak Beni, silakan jawab. Kriteria terima yang kasih. membuat kesepakatan katanya. Ya, terima kasih Pak Agus Sanwani terkait batasan norma. Seperti kita hidup dalam sekarang ini, kita mengikuti norma-norma yang sudah berlaku sebelumnya. Artinya kita tidak mengikatkan diri kepada salah satu kelompok, tapi kita tunduk dan patuh kepada norma-norma yang sudah berlaku sebelumnya. Nah, ketika contohnya di norma kesopanan, begitu kita jalan melewati orang yang tidak memberikan permisi. Nah, itu tapi ketika warga masyarakatnya melakukan tindak pidana, pencurian dan lain sebagainya, itu norma tidak berlaku. Ada berlaku tapi tidak bisa mengikat. Yang mengikatnya adalah undang-undang yang berlaku. Begitu Pak Agus Sanwani. Begini, norma itu dibatasi pertama oleh undang-undang. Ya. Kedua oleh ketentuan agama. Ketiga oleh ketentuan yang bersifat ketertiban umum. Kalau yang bersepakat itu asal lebih dari seorang ke masyarakat silakan, tapi ada batasannya. Tidak boleh membuat norma yang bertentangan dengan undang-undang, dengan agama, dengan nilai-nilai kesopanan dan lain-lain. Ada batasannya. Seterusnya Pak Munawar, silakan. Masih ada Pak Munawar, saya lihat tuh. Ada Prof. Silakan. Siap. Pak Beni, sedikit saja yang ingin saya tanyakan. Saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Pak Suparman Usman, Pak Prof. Suparman Usman ini, dia mengutip Surahwadi Kalubis dalam bukunya Etika Profesi Hukum, bahwa menyatakan dalam satu konsep agama Islam, istilah etika itu merupakan bagian dari akhlak. Dikatakan pula, dan itu merupakan bagian dari akhlak karena bukan sekedar, etika itu bukan sekedar menyangkut perilaku manusia yang bersifat perbuatan lahiriah saja, akan tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas, meliputi bidang akhlak, ibadah, dan syariah. Nah, pertanyaan saya bahwa menyangkut dengan berkaitan dengan makalah Pak Beni, manusia membutuhkan norma hidup, sejauh antara bagaimana konsepsinya
apakah etika akan lebih didahulukan dari kemudian norma, melihat dari pandangan Prof. Suparman Usman dalam buku Etika Profesi Hukum itu. Sementara ada juga yang mengatakan bahwa konsep norma itu kan sebagai sebuah petunjuk hidup bagi manusia, sebagai pedoman perilaku. Nah, sedangkan etika lebih pada satu konsepsi bagian dari cabang ilmu filsafat, mempelajari satu nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral itu sendiri. Nah, bagaimana pandangan Pak Beni soal kaitan dengan etika? Ya, silakan Pak Beni beri penjelasan. Bagus pertanyaannya. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Munawar. Pertanyaannya cukup lumayan ini bagus, sangat bagus pertanyaannya. Jadi etika dengan akhlak memang tidak bisa dipisahkan. Begitupun norma dengan etika. Nah, kemudian norma ini dibatasi oleh undang-undang. Nah, ketika norma ini berlaku, maka etika itu dengan sendirinya akan mengikuti norma-norma yang ada. Begitu Pak Munawar. Akan datang. Baik, ini waktu sudah tinggal 5 menit lagi. Saya ingin cek ulang. Yang hadir hari ini catatan saya, pertama Pak Munawar. Ada ya? Mana Pak Munawar? Siap, Prof. Ada. Pak Agus Sanwani Afif. Kemana nih? Orang yang masih satu namanya, tapi orang yang nggak ada. Kemana? Pulang. Lagi ke belakang mungkin, Bro. Udah. Berarti dia tadi udah bicara, tapi kok ngacir duluan. Kemana itu? Pulang duluan ini. Saya beri tanda nih. Supaya disiplin lah semua. Kemudian Pak Beni Fajar ada. Pak Deddy Supriyadi. Siap, hadir Pak Prof. Ya. Sinyalnya Pak Prof, mohon izin. Tadi kemana tuh? Siap, sinyalnya Pak Prof, mohon izin. Ya, lagi di rumah orang tua. Lagi. Kemudian Ibu Maaf Pak Prof. Sari. Hadir Bapak. Pak Prof, Dan Pak maaf Edi. tadi. Iya, Pak Prof. Pak Prof itu Pak Agus Sanwani ada Pak Prof. Laptopnya bermasalah, sering bermasalah Pak Prof. Maaf Makanya bawa ini. laptop yang benar. Iya, saya tekan di mute, unmute, kadang mati-mati terus Pak Prof. Maaf. Pak Iya. Fauzila ada? Ada Fauzila? Ada, Prof. Mana orangnya? Nggak ada. Hadir, Pak. Ya, ya gitu. Oh, dari tadi kelihatan lagi ada tamu ya. Kelihatan di ruang tamu lagi ngopi lah. Ya. Kemudian Pak Ilham Juper. Siap, Pak Prof. Alhamdulillah, ada. Ini yang saya absen yang hadir nih. Indra Gunawan. Ada. Hadir, Prof. Hadir. Mana Pak Indra? Prof. Oh ya, ada. Pak Mulkan Syarif. Mulkan Syarif. Hadir, Prof. Hadir. Ada. Hadir, Prof. Ada, ya udah. Kemudian Pak Rain Fahrudin. Ada nggak? Masih hidup nggak? Pak Rain Fahrudin mana? Udah. Bolos Pak Prof, bolos, bolos. Ya, pulang duluan gitu kan licik ya. Licik gitu. Pak Sutiono masih. Kemudian Pak Wijanarko. Siap, hadir. Masih. Pak Wildan Hakim. Hadir, Prof. Saya ulangi demi keadilan. Sebab ini merupakan pertimbangan nilai nanti kehadiran.
Saya ulang yang hadir sekarang ini. Tolong Pak Sutiono dicatat juga oleh Bapak siapa yang hadir. Satu Pak Munawar yang hadir ini. Dua Pak Gun Sanwani Arif hadir tapi pulang. Ya, Hadir Pak Prof, hadir. Ya hadir tapi pulang. Enggak pulang Pak Prof. Tadi ini. Mana? Ini Pak Prof. Mana orangnya? Ini Pak Prof. Tadi saya bilang memang karena laptopnya sering bermasalah Pak Prof. Tadi Iya. kemana tadi? Enggak, tadi ada, cuman hanya tombol mute sama unmute itu susah di. Iya, di masalah Pak Prof. Ya maaf. Itu licik, Anda enak, saya nggak enak. Oh iya. Kemudian Pak Benny, Pak Deddy Supriyadi masih? Siap, hadir Pak Prof. Ya masih. Kemudian Siap. Pak Ibu Dewi masih. Siap Pak Prof. Kemudian Pak Endi masih. Ya Pak, hadir Pak. Ilham masih? Pak Ilham masih. Kemudian Pak Ilham Juper. Ilman, Prof. Ilman, bukan Ilham. Ya, Prof. Ilham di sininya. Pak, kalau saya Pak Uji Ilham, Pak. Kalau ini Pak Ilman. Ya, nanti Ilman Juper, Pak. Wah, kok bisa tukar-tukar ya? Ada kakak itu. Ya, Pak Ilman Juper. Hadir, Prof. Hadir, ya. Pak Mulkan Syarif. Hadir, Prof, hadir. 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 Ya. Kemudian Pak Rahim Farudin. Halo Pak. Bolos. Bolos, ya udah bolos aja dia. Pulang duluan. Bolos ketua. Ya, Pak Sutiono masih. Kemudian Pak Wijanarko. Siap, hadir. Ya. Kemudian Pak Wildan Hakim. Maju, hadir. Jadi sekarang yang hadir di kuliah Zoom ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 termasuk yang ngacir tadi. Yang pulang duluan. 14. Pak Sutiono, Pak Revi, ini tolong catatannya 14 orang dari 32 orang. 32 orang. Mudah-mudahan Anda yang rajin-rajin yang jadi magister hukum. Yang malas-malas nanti di magister hukum malu. Terima kasih, Prof. Ya. Luar biasa Pak Benny ini. Tapi nggak tahu ilmu hukum lah, itu memalukan semuanya ya. Hanya 14 orang. Ya, tidak Prof. sampai 50%. Tidak sampai 50% dari 32 orang. Catatan saya akurat ya data ini kita pegang. Tapi ini aja pertimbang nilai nanti. Termasuk tadi saya sudah catat yang hari ini pemakalah yang hadir 1, yang 2 tidak hadir. Itu juga etikanya kurang baik gitu ya. Itu kurang dia mau hajat nggak datang ya. Kan yang kewalahan jadinya hanya Pak Benny ya. Baik, sekarang begini. Ada waktu tinggal 2 menit. Ada yang akan disampaikan? Dari siapa? Di luar yang sudah ditanyakan tadi? Saya akurat atur waktu ya, supaya tidak terlalu waktu. Silakan, ada yang disampaikan? Izin Prof, hanya untuk mengingatkan supaya mereka tidak hilang ingatan Prof. Ya. Minggu depan kan rencana mau offline, jadi jangan Yang bicara siapa lupa nih? Yang bicara siapa? buku ya, buku saya Pak Ketua. mengingatkan. Yang bicara siapa nih? Pak Sutiono. Ya. Betul. Silakan. Silakan. Sinyal itu Prof, kayaknya Prof. Iya, silakan. Ada yang bicara tadi? Siap Prof, ya Prof. Kalau nggak maaf. Untuk Maaf, sebentar. Ada Cek, yang cek, tadi cek. saya lihat ada nama tapi ya Prof. Iwin Indra mana? Iwin Indra. Sutiono Prof. Nah, Iwin Indra mana? Iwin Indra Izin Prof, hadir Prof. hadir. Nah, tadi Prof. kok kenapa nggak komplain ada? Tadi saya katakan kan nama Anda belum diberi tanda oleh saya. Ada Prof, izin Prof, ada. Ya, telat daftar hadirnya. Telat hadirnya ya. Iya. Ya, gitu emang agak telat Prof, tadi pas lagi di jalan. Iya, lagi- pokoknya telat aja hadirnya. Itu masalah. Siap. Jangan terlambat, jangan kebluk. Ya. Siap Prof. Pak Revi atau siapa yang mau disampaikan? Silakan. Ya, mungkin reminder aja karena pertemuan keempat kita akan mengadakan tatap muka atau offline di kampus Muhammadiyah.
Nggak jelas Pak Repi suaranya? Nggak jelas suaranya? Jelas nggak, Prof? Ya, silakan. Ya, reminder untuk pertemuan keempat kita offline di kampus Pasca di kampus IMA 2 dan pemateri atau pemakalan selanjutnya silakan dipersiapkan dan dilihat lagi daftar pustakanya agar tidak seperti yang sudah-sudah. Ya, walaupun saya tidak bisa melengkap utuh suaranya terputus-putus. Terputus-putus suaranya Pak Repi. Saya jelas, Prof. Atau begini ya, ini sekarang udah kita coba Zoom begini. Inilah maka saya kadang-kadang pakai Zoom itu agak kesalnya begini. Kadang-kadang begini, hanya hadir tidak sampai 50% begitu kan seenaknya begitu ya. Tapi enggak apa-apa. Apa yang hadir Anda, inilah jadi contoh bagi terhukum yang lain mungkin nanti interaksi. Kemudian minggu depan kita offline. Berikutnya kita umumkan minggu depan bagaimana teknisnya begitu ya. Tapi yang jelas saya sudah terjadwal kapan saya mengirimkan UTS. Soal UTS akan saya kirimkan seminggu sebelum pelaksanaan UTS. Saya akan saya kirim. Baik hard copy-nya maupun soft copy-nya saya kirim nanti. Dan nanti setelah UTS baru kita jadwal ulang. Saya sekali siap ngajar, saya serius, tidak main-main. Jangan main-main kalau mau kuliah kayak enggak begitu. Makanya saya sejak awal saya tanya mana mahasiswanya. Ternyata sekian mahasiswa banyak yang tidak aktif. Ya mestinya kan data mahasiswa itu dari mereka yang registrasi. Kalau nggak registrasi nggak usah didata. Ya kalau ada ya ada di sini. Dan syarat nilai itu ada 3. Kemarin kan sudah dijelaskan oleh mahasiswa. Syarat nilai itu 3. Pertama kehadiran, yang kedua tugas, yang ketiga itu UTS dan UAS ujian. Jadi kehadiran, tugas itu adalah makalah ini. Yang ketiga itu adalah ujian. Ujian itu UTS dan UAS. Tanpa terpenuhinya komponen itu nggak akan ada nilai. Ya. Jadi Anda sekali kuliah itu benar-benar kuliah, cari ilmu ya, bukan cari gelar ya, cari gelar. Saya di mana-mana ngajar juga begitu sama. Di UTS juga sama. Baik, ada yang disampaikan lagi sebelum ditutup? Ada yang disampaikan lagi? Izin Prof, tadi mungkin terputus-putus Prof. Ya. Untuk teman-teman, sebagaimana pertemuan pertama, hanya mengingatkan supaya tidak hilang ingatan Prof. Buku jangan lupa ya, dibayar. Kita minggu depan ketemu di Serang. Makasih Prof. Kasihan mereka kalau hilang ingatan, Prof. Makasih. Jadi mengingatkan supaya tidak hilang ingatan, katanya. Mudah-mudahan. Bayar ngutang. Normal. Ya, kalau tidak bayar, itu hak Anda. Hak Anda dan pahala saya. Ya. Pak Munawar bayar ya. Bang Ketua, bisa ditransfer nggak? Bisa. Ada lagi sampaikan? Cukup? Cukup, Prof. Cukup. Cukup, Prof. Cukup, Prof. Cukup? Ya udah. Cukup, Prof. Cukup. Sekarang sudah lewat 5 menit ini. Sudah lewat 5 menit. Terima kasih dan tentunya mudah-mudahan kita seterusnya lancar. Sampai ketemu minggu depan dalam Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Wah, untuk Pak Beni luar biasa ini makalahnya. Biasa di luar. Ayo langsung bergeser ke tolong dicatat itu. Awas direkam nih, masih direkam tuh, rekod itu.